Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tri Jayanti dengan NIM 25044111038. Nah, baik, pada pertemuan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai implementasi database manajemen sistem dalam dunia pendidikan. Nah, baik, jadi pengertian sistem manajemen basis data atau DBMS. Secara umum, DBMS adalah perangkat lunak yang memungkinkan pengguna untuk mengelola data secara terstruktur, termasuk menyimpan, mengambil, dan memodifikasi data. Fungsi utama DBMS meliputi definisi data, manipulasi data, keamanan data, dan pemulihan data untuk menjaga integritas serta keandalan sistem. Pentingnya DBMS di pendidikan. Dalam dunia pendidikan, DBMS menjadi dasar bagi berbagai sistem seperti sistem akademik, perpustakaan digital, dan e-learning. Komponen utama DBMS terbagi menjadi 3. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware, mencakup server, media penyimpanan, dan jaringan fisik yang digunakan untuk pemrosesan serta menyimpan data. Kemudian ada perangkat lunak atau software, termasuk sistem operasi, perangkat lunak DBMS, dan antarmuka pengguna yang mempermudah pengelolaan data. Kemudian ada data atau kumpulan informasi yang terstruktur dalam tabel dan relasi yang menjadi inti dari sebuah DBMS. Nah, jadi komponen utama DBMS ada 2. Yang pertama prosedur, panduan atau aturan yang mengatur interaksi antar pengguna dan sistem untuk memastikan standar operasional yang konsisten. Kemudian ada database administrator atau DBA, individu atau tim yang bertanggung jawab terhadap manajemen teknis, keamanan, dan optimasi basis data. Kemudian jenis-jenis DBMS yang digunakan di dunia pendidikan ada MySQL, DBMS yang banyak digunakan karena open source dan mendukung pengelolaan data skala besar, cocok untuk institusi dengan anggaran terbatas. Kemudian ada PostgreSQL, terkenal dengan fleksibilitasnya dan mendukung berbagai tipe data, banyak digunakan untuk kebutuhan institusi dengan kebutuhan data yang kompleks. Kemudian ada Microsoft SQL Server, terintegrasi dan ekosistem Microsoft, digunakan oleh banyak institusi karena kemudahan penggunaan dan dukungan teknisinya. Kemudian Oracle Database, pilihan utama untuk institusi pendidikan besar dengan kebutuhan skala enterprise karena skalabilitasnya dan keamanan tinggi. Kemudian ada MongoDB, DBMS NoSQL yang mendukung penyimpanan data semi terstruktur seperti portofolio digital atau content e-learning. Kemudian implementasi DBMS dalam sistem informasi akademik, sistem penerimaan mahasiswa baru atau SIPENMARU, mengelola data calon mahasiswa secara efisien, dan sistem pencatatan terstruktur. Kemudian sistem manajemen data mahasiswa atau siswa, menyimpan data identitas, riwayat pendidikan, hingga data alumni dalam basis data yang saling terintegrasi. Sistem penjadwalan akademik mendukung pembuatan dan pengaturan jadwal secara otomatis berdasarkan kebutuhan institusi. Implementasi DBMS dalam sistem informasi akademik, sistem penilaian akademik DBMS memungkinkan pencatatan, pengelolaan, dan pelaporan nilai akademik secara efisien dan akurat. Kemudian perpustakaan digital dan e-learning mempermudah akses, pencarian, serta manajemen konten pembelajaran bagi siswa, mahasiswa, dan staf pengajar. Nah, manfaat implementasi DBMS di dunia pendidikan yang pertama ada efisiensi pengelolaan data, mempercepat proses pencatatan dan pelaporan sehingga menghemat waktu operasional. Kemudian yang kedua, akurasi dan integritas data, menghindari kesalahan input dan menyediakan mekanisme validasi dan keamanan data. Keamanan data memberikan fitur perlindungan seperti enkripsi dan kontrol akses berbasis level pengguna. Kemudian yang keempat, mendukung pengambilan keputusan data yang terstruktur, mempermudah analisis untuk evaluasi kinerja, dan pengambilan keputusan berbasis data. Yang terakhir, peningkatan aksesibilitas sistem berbasis cloud memungkinkan data akademik diakses kapan saja dan di mana saja oleh pengguna yang berwenang. Kemudian, tantangan dan hambatan implementasi DBMS yang pertama, keterbatasan sumber daya manusia.
Nah, artinya tidak semua institusi memiliki tenaga ahli seperti database administrator yang kompeten. Kemudian yang kedua, biaya implementasi. Institusi pendidikan membutuhkan investasi yang cukup besar untuk lisensi, pelatihan, dan infrastruktur. Yang ketiga, keamanan data. Ancaman peretasan, pencurian, atau kerusakan data memerlukan langkah keamanan yang komprehensif. Kemudian yang terakhir, resistensi terhadap perubahan. Transisi dari sistem manual ke DBMS digital sering menghadapi hambatan budaya dan adaptasi di kalangan pengguna. Nah, baik, jadi kesimpulan dari semua materi di atas yaitu DBMS memberikan kontribusi langsung terhadap efisiensi dan strukturisasi dunia pendidikan melalui pengelolaan data yang sistematis dan terintegrasi. Meskipun implementasi DBMS menawarkan banyak keunggulan, tantangan seperti keterbatasan sumber daya manusia dan keamanan data memerlukan perhatian serius. Keberhasilan implementasi DBMS tergantung pada kolaborasi antara teknologi, sumber daya manusia yang andal, serta perancangan yang matang dari pihak institusi. Jadi itu tadi pemaparan materi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.